Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Saya ucapkan untuk saudara yang berada di rumah. Kita akan beribadah bersama secara terpisah dari rumah-rumah. Pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara sekalian. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan yang selalu berada dalam kehidupan kami di mana saja kami berada dan dalam keadaan apapun. Kami sungguh bersyukur di pagi yang indah ini karena Engkau memperkenankan kami untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu melalui pembacaan Alkitab yang akan kami baca dari tempat ini untuk saudara-saudara kami di rumah. Kiranya Engkau memberkati kami semua agar kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu dengan baik walaupun terpisah dari tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing dengan keadaan dan kondisi yang terjadi saat ini. Inilah kami semua ya Tuhan, yang Engkau telah percayakan untuk mendengarkan sabda-Mu dan memberitakan firman bagi hamba-Mu ini. Kiranya firman-Mu ini menjadi bagian yang hidup untuk kehidupan kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Di mana saja kami berada, di mana saja Engkau tempatkan kami, dengan situasi dan kondisi yang kami alami saat ini. Terima kasih banyak ya Tuhan, dan terpujilah Engkau karena kasih kemurahan-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur, berdoa, bermohon hanya kepada-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi ini diambil dari kitab Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Dengan judul dari Lembaga Alkitab Indonesia adalah Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat tangan-Nya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah,
berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Demikianlah saudara-saudaraku pembacaan Alkitab kita di pagi ini, di minggu pertama di bulan Mei ini. Dengan nats pembimbing saya ambil dari Kitab Perjanjian Baru, pertama Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Bunyinya begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab aku setia, dan karena itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah saudara-saudaraku nats pembimbing kita di pagi ini. Dan berbahagialah semua kita yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayatinya dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, tetapi kita tetap bisa bersekutu sebagai satu jemaat pada hari Minggu ini. Dengan bantuan sarana teknologi komunikasi, Tuhan sungguh sangat baik. Ia membuat manusia bisa mengatasi kesulitan dengan memberi kemampuan menggunakan teknologi. Sehingga sekalipun kita tinggal di rumah saja, namun kita bisa beribadah dan kita tidak terhalang untuk beribadah di hari Minggu yang adalah anugerah Tuhan bagi kita semua. Terpujilah Tuhan. Dan Dia akan terus memampukan kita untuk mengatasi setiap kesulitan dan tantangan yang menghadang kita. Saya percaya, kita percaya bahwa Dia akan terus-menerus memampukan kita untuk menghadapi setiap masalah dan kesulitan hidup yang kita alami dari hari ke hari, dari saat ke saat. Saudara-saudaraku, tadi kita sudah bersama-sama membaca Mazmur 95 seluruh ayat dari ayat 1 sampai 11. Mazmur ini cukup dikenal oleh warga Gemis karena sering dipakai dalam tata cara ibadah khusus. Mazmur ini
memuat ajakan kepada umat untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah dan menyembahnya. Kita lihat itu dalam ayat 1 dan 2 dari bacaan kita. Lalu dalam ayat 3 sampai 7a kita dapatkan alasan mengapa umat diajak untuk menyembah Tuhan. Dan pada bagian akhir, yaitu ayat 7b sampai 11, kita mendapati peringatan kepada umat supaya tidak mengeraskan hati pada waktu mendengar suara Tuhan. Nah, mari kita mulai dengan bagian pertama ayat 1 dan 2. Ajakan untuk beribadah, panggilan untuk datang menyembah Tuhan. Ibadah umat adalah ibadah kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjadi pusat dari ibadah itu, bukan manusia atau sesuatu yang lain. Ketika beribadah menyembah Tuhan, segenap perhatian kita diarahkan kepada Tuhan, bukan kepada seseorang atau sesuatu. Kita harus fokus beribadah dan menyembah hanya kepada Tuhan saja. Dan untuk mendukung agar perhatian kita bisa terpusat padanya, pada Tuhan, maka seyogianya suasana di sekitar ibadah kita haruslah tertata sedemikian rupa supaya tidak mengganggu perhatian kita, walaupun kita berada di rumah masing-masing. Lagi pula, ibadah kita seharusnya adalah ibadah dengan sepenuh hati, bukan separuh hati. Karena itu setiap ibadah kita perlu dipersiapkan atau mempersiapkan diri dengan baik semampu kita. Dan saudara-saudaraku, bagian kedua Mazmur ini adalah ayat 3 sampai 7a yang berisi alasan mengapa ibadah umat adalah ibadah kepada Tuhan. Ada beberapa fakta yang disebutkan di sana, yakni Tuhan itu Allah dan Raja yang besar. Tidak ada kuasa atau kekuatan lain yang melebihinya. Tuhan itu menguasai semua bagian dari alam dan dunia, termasuk yang terlihat dan terjangkau oleh manusia, seperti bagian bumi yang paling dalam dan puncak gunung-gunung. Tuhan adalah pencipta segenap laut dan darat. Dia jugalah yang mencipta manusia. Dia Tuhan adalah segala-galanya. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang ada. Ini semua adalah alasan yang kuat dan kokoh bagi kita manusia untuk beribadah kepada Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, itu berarti kita mengakui kekuasaannya, kemahakuasaannya, kekuatannya, dan karya ciptanya atas bumi, atas dunia ini, dan semua yang ada di dalamnya. Saudara-saudaraku, ketika kita memuja seorang, serta-merta di sana adalah pengakuan akan kelebihan dari orang itu. Pengakuan akan kehebatan, keluar biasaan dari orang itu. Ketika kita memuji atau memuja orang, ngefans seorang, kita sesungguhnya sedang mengakui kelebihan orang itu. Kita mengidolakan orang itu. Kita membuat orang itu menjadi penyemangat hidup kita. Kemana kita pergi, gambaran sosok itulah yang selalu mengisi relung hati kita. Seperti ketika kita jatuh cinta, ada lagu
Di matamu ada aku, di mana ada kamu, di situ ada aku. Dan kita seakan-akan mau berkata bahwa tanpa dia kita tidak punya semangat untuk menjalani hari-hari hidup. Sosok yang kita idolakan adalah kekuatan dan panutan kita. Nah, perasaan seperti itulah yang semestinya menuntun suasana hati kita ketika kita tahu dan mengakui kekuasaan, kekuatan, kelebihan, dan keluar biasaan Tuhan dalam karya cipta dan pemeliharaannya. Tuhan seyogianya menjadi idola kita, dan karena itu kita sadar bahwa tanpa dia kita bukan hanya tidak punya semangat, tetapi juga bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa. Kesadaran dan pengakuan keluar biasaan Tuhan inilah yang menjadi dorongan hati kita ketika kita datang beribadah dan menyembah kepadanya, kepada Tuhan yang kita imani, yang kita percayai, yang kita idolakan sepanjang dan seumur hidup ketika kita percaya kepada Dia. Dan saudara-saudaraku, semoga setiap kali kita beribadah, pengakuan seperti inilah yang menjadi isi hati kita. Lalu kita ungkapkan isi hati kita melalui sederet unsur liturgi dalam ibadah kita, dalam nyanyian, doa, sembah, dan puja kepadanya. Saudara-saudaraku, bagian ketiga dalam Mazmur 95 ini adalah ayat 7b sampai 11. Isinya adalah peringatan kepada umat untuk tidak mencontohi sikap leluhur mereka pada masa lalu dalam perjalanan mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian. Leluhur itu mengeraskan hati mereka dengan tidak mau melihat kebaikan Tuhan dalam rancangannya untuk mereka. Ketika mengalami kesulitan atau tantangan dalam perjalanan itu, mereka bersungut-sungut dan memprotes Musa, pimpinan mereka. Mereka mengomel dan mengatakan mengapa mereka dikeluarkan dari Mesir hanya untuk menahan lapar dan haus di padang gurun. Peristiwa ini terjadi di Meriba dan Masa. Kita dapat membacanya antara lain dalam Keluaran pasal 17. Di sana mereka mengalami kesulitan hidup karena tidak punya air minum lagi, dan bagi kawanan ternak mereka juga tidak ada makanan, tidak ada minuman. Lalu mereka memprotes kepada Musa dan bertanya-tanya, apakah Tuhan ada dalam perjalanan mereka? Mereka tidak tahu bahwa dengan mengomel kepada Musa, mereka sebetulnya memberontak terhadap rancangan Tuhan. Dengan bersungut-sungut, mereka sesungguhnya mengabaikan kesetiaan penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka ke depan. Tuhan kemudian memberikan mereka air yang dialirkan dari sungai batu. Tuhan tidak bisa dicobai atau diuji. Tuhan punya cara sendiri untuk mencukupkan kebutuhan anak-anaknya. Tuhan punya cara sendiri untuk mencukupkan
kebutuhan umatnya, termasuk bagi kita sekarang ini dengan situasi dan kondisi yang kita alami. Nah, saudara-saudaraku, dalam Mazmur 95 ini umat dinasihati supaya tidak mencontohi leluhur mereka dalam menyikapi situasi, mengomel, saling menyalahkan seorang dengan yang lain, minta supaya menghentikan langkah ke depan dan berbalik lagi ke belakang. Bukanlah sikap yang benar dalam menghadapi situasi sulit. Sikap seperti itu harus dihindari dan dijauhkan sejauh-jauhnya. Sebab jelas sikap seperti itu tidak membantu untuk membuat keadaan yang sulit menjadi lebih baik. Keadaan sulit tidak akan teratasi dengan cara saling menyalahkan. Keadaan sulit tidak akan teratasi dengan cara mengomel, dengan cara bersungut-sungut, dengan cara masa bodoh. Keadaan sulit memang tidak akan bisa teratasi dengan cara mengomel dan bersungut-sungut. Memakai ungkapan yang sering kita dengar dalam dunia perpolitikan bangsa kita bisa mengatakan keadaan sulit tidak akan teratasi dengan cara nyinyir. Besar kemungkinan keadaan sulit akan bisa terselesai jika semua pihak duduk bersama untuk memikirkan dan merumuskan langkah bersama dalam semangat kebersamaan. Sebab kesulitan itu adalah kesulitan bersama. Keadaan sulit akan tertolong penyelesaiannya jika setiap pihak bersedia meminggirkan rasa benar diri sendiri dan mengabaikan pandangan pihak lain. Sebab bukannya tidak mungkin bahwa Tuhan itu bekerja dan memberi petunjuknya melalui kebersamaan umatnya yang secara bersama-sama memikirkan dan melakukan sesuatu yang baik secara bersama-sama. Karena itu, pelajaran berharga bagi kita sekarang ini adalah agar kita memberi porsi yang besar bagi semangat kebersamaan dalam menghadapi setiap situasi sulit yang kita alami. Mari bersama-sama kita beri tempat yang seluas-luasnya untuk bersama-sama dengan semangat kebersamaan menghadapi situasi sulit yang mengglobal yang kita alami saat ini dengan COVID-19. Saudara-saudara, Tuhan hadir dalam setiap semangat kebersamaan. Sebab Tuhan itu bukan hanya Tuhan untuk individu. Ia adalah Tuhan untuk semuanya. Ia adalah Tuhan untuk kebersamaan. Karena itu kita patut menghargai nuansa kebersamaan dalam setiap situasi. Kita pastikan Tuhan ada di sana. Ada dalam kebersamaan kita. Melakukan sesuatu demi kebaikan dan kehidupan yang lebih baik untuk kita semua.
Tuhan ada bersama-sama dengan kita untuk memperjuangkan sesuatu yang membuat kita semua lebih baik. Mungkin saudara-saudara, itulah sebabnya juga slogan bangsa kita ini adalah, dalam menghadapi ancaman corona COVID-19 ini adalah bersama melawan corona. Untuk situasi yang sulit seperti ini, semangat kebersamaan memang perlu dibangun dan dikembangkan. Akan sulit hasilnya nanti bila yang melakukan hanya sebagian atau segelintir orang saja, sedangkan sebagiannya lagi justru hanya nyinyir dan abai terhadap langkah-langkah kebijakan yang sudah ditetapkan oleh otoritas atau pemimpin kita. Stay home, sosial atau physical distancing, pakai masker, selalu cuci tangan, menghindari kerumunan orang banyak, menjaga agar lingkungan tetap sehat, dan seterusnya. Dan itu, kebersamaan itu harus mulai dari diri kita sendiri, agar orang lain bisa melihat dan bisa melakukan secara bersama-sama, mulai dari keluarga kita, dari masyarakat yang paling kecil di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Saudara-saudara, kita adalah bagian dari kebersamaan masyarakat kita sebagai suatu bangsa. Mari kita tumbuhkan semangat kebersamaan dalam menjalani hari-hari hidup kita di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Memang tidak mudah, tetapi tetap mungkin bagi kita untuk melakukannya. Sulit memang, tetapi bukan berarti tidak bisa. Sulit bisa kita atasi dengan kemauan diri sendiri untuk melakukannya. Dalam semangat kebersamaan, bukan mustahil kita bisa mendengar suara Tuhan di sana. Maka kalau seperti itu, seperti dikatakan dalam ayat 7b Mazmur 95 ini, kalau pada hari ini kamu mendengar suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba dan Masal. Lembutkanlah hatimu, maka suara Tuhan itu akan bekerja di dalam hati kita, dan kita boleh mendapat jalan keluar yang benar dalam menghadapi persoalan dan kesulitan hidup kita. Sama seperti sebuah negara yang merupakan satu kesatuan, demikian juga gereja, jemaat adalah juga satu kesatuan dalam kebersamaan. Maka kesulitan satu orang adalah kesulitan semua anggota. Mengatasinya juga perlu semangat kebersamaan. Inilah pelajaran berharga dari perenungan kita di hari Minggu yang berbahagia. Mari saudara-saudaraku, kita membangun dan memelihara semangat kebersamaan itu, supaya kita semua bisa bersama-sama keluar dari situasi yang sulit ini. Tuhan kiranya menolong kita, menjaga kita, memelihara kita untuk melanjutkan kehidupan dengan semangat kebersamaan dalam mengatasi kesulitan
yang sedang kita alami. Bukan hanya di jemaat kita ini, bukan hanya di negara kita, tetapi seluruh dunia mengalami hal yang sama. Mulailah dari kelompok kecil kita, dari keluarga kita, dari jemaat kita, dari rumah kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk meneruskan semangat kebersamaan itu dalam memberantas virus corona yang mengglobal. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita bersama-sama berdoa, dan doa ini akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita ucapkan secara bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, yang boleh kami jumpai di dalam kasih anak-Mu Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur, oleh sebab itu kami bersukacita di hari Minggu ini, karena kami boleh merasakan kasih setia-Mu dan kemurahan-Mu yang tak terhingga dalam hidup kami. Dengan situasi dan kondisi mengglobal, di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk jemaat kami boleh sejenak menghentikan kegiatan kami, beribadah, memuji, memuliakan keagungan kuasa-Mu yang begitu besar dan luar biasa dalam hidup kami. Engkau sungguh Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami, yang membuat seluruh dunia kagum dan berlutut menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh bersama-sama mendengarkan sabda-Mu di rumah kami masing-masing, dengan keadaan dan kondisi dan situasi yang kami alami saat ini. Tapi kami percaya Engkau sedang berkarya untuk kehidupan kami masing-masing di tengah-tengah situasi dan kondisi dunia ini. Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan yang penuh cinta kasih, yang selalu hadir menjumpai kami dengan kebutuhan kami masing-masing. Kami datang kepadamu membawa kehidupan kami dalam tuntunan kasih setia, dengan pergumulan kami, perasaan kami, harapan kami di hari esok untuk kehidupan yang lebih baik. Bersama-sama kami doakan untuk saudara-saudara dan teman-teman kami yang dalam kondisi kurang sehat dan dalam masa pemulihan. Di antaranya adalah Penatua Mari Cepalele dan Penatua Justin Zenon Tatoli. Kiranya Engkau bersama-sama dengan mereka berdua di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka sebagai ibu, sebagai umat, bersama dengan anak-anak yang mencintai mereka dan mengharapkan kehidupan yang baik untuk orang tua mereka. Berkatilah anak-anak mereka, keluarga mereka, cucu-cucu mereka dalam menghadapi situasi yang mereka alami dalam kondisi pemulihan di rumah mereka masing-masing. Mungkin juga ada saudara-saudara seiman kami yang berada dalam kondisi yang kurang sehat
atau dengan pergumulan mereka masing-masing, kiranya Engkau juga menjumpai mereka dengan harapan mereka untuk kesembuhan, untuk kehidupan yang lebih baik, untuk mendapat jalan keluar yang terbaik bagi masalah-masalah yang mereka hadapi. Kami berdoa untuk jemaat lansia yang ada di tengah-tengah kehidupan jemaat kami. Kesehatan, kekuatan kiranya menjadi bagian mereka untuk mereka jalani. Oma, opa, di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing, kiranya Engkau memberkati mereka dengan sukacita, kebahagiaan yang berasal daripada-Mu melalui kehadiran anak-anak dan cucu-cucu di tengah-tengah kehidupan oma, opa, lanjut usia di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing di jemaat ini, juga bagi saudara-saudara kami yang jauh terpisah dengan kami. Kiranya Engkau memberkati mereka juga di daerah, di tempat asal mereka, tempat asal kami, ada oma-opa kami. Kiranya Engkau juga bersama-sama dengan mereka dan menghubungkan kami satu dengan yang lain dalam doa dan kasih sayang kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan di masa situasi yang sulit ini, dalam keadaan menganggur. Kiranya Engkau menolong mereka, menyertai mereka selalu, menguatkan mereka, supaya mereka tidak hanyut dengan situasi dan keadaan serta kondisi yang ada di sekitar mereka. Mereka tetap kuat, tetap bersemangat, tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan dan perjuangan mereka. Juga bagi keluarga kami masing-masing, mungkin ada yang bekerja jauh terpisah dengan kami di laut, darah dan darat. Kiranya Engkau memberkati mereka semua dengan kebutuhan-kebutuhan mereka, kesehatan, kekuatan, semangat dalam memperjuangkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh anggota keluarganya. Bagi kami ibu-ibu, orang tua yang berada di rumah, membesarkan anak-anak, mendampingi mereka dalam belajar, bergaul, kiranya kami semua tetap dikuatkan dan tetap bersama-sama menjalani kehidupan kami dengan tanggung jawab kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, untuk kebersamaan kami boleh mendengarkan sabda-Mu yang menguatkan dan mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus bersikap sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu. Kiranya kasih-Mu selalu menuntun kami untuk menjalani kehidupan kami dalam kebersamaan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, jemaat, gereja, masyarakat. Kami berdoa untuk pemerintah kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dengan usaha-usaha mereka untuk memberantas wabah COVID-19 ini, agar dapat memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Kiranya kasih menjadi bagian kami semua untuk menjalani kehidupan dan tanggung jawab kami, untuk tetap setia dan selalu mendengarkan suara-Mu, untuk kami jalani dalam kehidupan kami setiap hari, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah badai yang tidak tahu akan berakhir kapan. Tapi kami percaya Engkau selalu menolong kami, menyertai kami, menyemangatkan kami
tetap setia dan menjalani kehidupan dan tanggung jawab kami hanya kepadamu dan kepada sesama kami dan orang-orang yang kami cintai di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, karena kasih persekutuan kami yang terpisah dari rumah ke rumah boleh menjalani ibadah dalam keadaan baik karena pertolongan-Mu di dalam kasih. Kami berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.